Di sebuah desa kecil bernama Desa Sukacerita, hiduplah seorang anak perempuan bernama Alin. Alin berusia 9 tahun, berambut panjang sebahu yang selalu dikuncir dua, dan matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Ia sangat suka menggambar, meski hanya menggunakan pensil kayu kecil yang sudah pendek dan hampir habis. Meskipun gambarnya sederhana, Alin selalu menuangkan imajinasinya ke atas kertas. Suatu sore, ketika Alin pulang dari sekolah, ia melewati toko tua di ujung desa. Toko itu jarang terbuka, papan namanya sudah kusam, dan kaca jendelanya berdebu. Tapi hari itu, pintunya sedikit terbuka, dan dari dalam muncul suara lembut, "Anak kecil, kemarilah sebentar." Alin terkejut. Dari balik pintu muncul seorang kakek berjanggut putih panjang, mengenakan jubah biru yang bersulam bintang emas. Ia tampak seperti penyihir dalam dongeng. "Namamu Alin, bukan?" tanya kakek itu dengan suara serak tapi hangat. Iya, kakek. Tapi kakak siapa?" Kakek itu tersenyum. "Aku hanya seorang penjaga benda-benda istimewa. Dan aku punya sesuatu untukmu." Dari sakunya, ia mengeluarkan sebatang pensil kayu berwarna emas. Ujungnya berkilau seperti sinar matahari. "Ini pensil ajaib. Apapun yang kau gambar akan menjadi nyata." Alin terperangah. "Benarkah, Kek?" Kakek itu mengangguk. "Tapi ingat, gunakan hanya untuk kebaikan. Pensil ini bisa memberi kebahagiaan, tapi juga bisa membawa bencana bila digunakan dengan niat jahat." Sebelum Alin sempat bertanya lebih jauh, kakek itu menepuk bahu Alin. Dalam sekejap, toko tua itu hilang, seolah tak pernah ada. Dengan rasa penasaran, Alin pulang ke rumah. Ia duduk di meja belajarnya, mengeluarkan selembar kertas kosong, lalu mulai menggambar seekor kupu-kupu berwarna biru dengan sayap berkilauan. Saat goresan terakhir selesai, tiba-tiba kupu-kupu itu terbang keluar dari kertas. Sayapnya memantulkan cahaya seperti permata. Alin menutup mulutnya, hampir berteriak, tapi matanya berbinar penuh kegembiraan. "Ini benar-benar ajaib," katanya. Beberapa minggu kemudian, musim kemarau panjang melanda desa, membuat sawah mengering dan sumur-sumur surut. Orang-orang tampak murung. Bahkan sahabat-sahabat Alin pun tak bisa lagi bermain karena harus membantu orang tua mereka mencari air. Melihat itu, hati Alin sedih. Ia memandang pensil emasnya dan berpikir, "Mungkin aku bisa membantu desa dengan ini." Alin menggambar sebuah sungai panjang di selembar kertas. Begitu selesai, tiba-tiba dari tepi desa, tanah bergetar dan muncul aliran sungai sebening kristal yang mengalir deras melewati ladang-ladang. Airnya begitu segar, membuat sawah kembali hijau dan sumur-sumur penuh lagi. Warga desa bersorak gembira, kita punya air lagi." Tak ada yang tahu bahwa semua itu berkat pensil ajaib milik Alin. Ia hanya tersenyum diam-diam, merasa bahagia telah membantu orang lain. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pak Daru, pedagang dari desa sebelah, melihat aliran sungai muncul secara ajaib setelah Alin selesai menggambar di selembar kertas. "Jeti, kau yang membuat ini semua?" bisiknya licik. Malam harinya, Pak Daru menyelinap ke rumah Alin dan mencuri pensil ajaib itu. Dengan pensil ajaib, Pak Daru mulai menggambar tumpukan emas, istana megah, dan pasukan penjaga. Namun, karena hatinya penuh keserakahan, semua ciptaan itu menjadi berlebihan dan liar. Emas yang ia gambar terus menumpuk hingga menghancurkan rumah warga di sekitarnya. Pasukan penjaga ciptaannya berubah menjadi raksasa kasar yang menakutkan. Desa menjadi kacau. Orang-orang berlari ketakutan, dan langit mendung pekat karena bayangan istana raksasa Pak Daru. Alin merasa bersalah karena tidak menjaga pensil itu dengan baik. Tapi ia tak ingin menyerah. Dengan keberanian, Alin menyusup ke dalam istana Pak Daru. Di aula utama, Pak Daru duduk di singgasana emas. "Berhenti, Pak Daru, kau sudah membuat semua orang menderita," seru Alin. Pak Daru tertawa. "Siapa yang bisa menghentikanku? Aku punya pensil ajaib ini." Ia menggambar naga hitam raksasa. Naga itu keluar dari kertas, mengaum mengerikan. Alin hampir putus asa, tapi tiba-tiba pensil emas itu bersinar. Pensil bergetar keluar dari genggaman Pak Daru dan melayang ke arah Alin. Rupanya, pensil itu tahu siapa pemilik yang tulus.
Dengan cepat, Alin menggambar seekor naga putih bercahaya. Begitu selesai, naga putih itu keluar dan menyerang naga hitam. Pertarungan sengit terjadi. Api hitam melawan cahaya putih, guncangan membuat istana bergoyang. Akhirnya, naga putih berhasil mengalahkan naga hitam yang meledak menjadi abu. Pak Daru berteriak ketakutan. Semua ciptaannya menghilang dan istana megahnya runtuh. Alin keluar dari reruntuhan, disambut warga desa yang bersorak gembira. Pensil emas itu bersinar lebih terang. Lalu, suara kakek misterius bergema di telinga Alin, meski sosoknya tak tampak. Alin, kau telah membuktikan bahwa hati yang tulus lebih kuat daripada keserakahan. Gunakan pensil ini untuk menebar kebaikan, dan dunia akan penuh warna. Hai teman, terima kasih sudah di video ini. Di sini Mama bercerita kisah seru menanti kamu. Karakter lucu, karakter seru, setiap cerita menyampaikan pesan moral. Jangan lupa klik subscribe, tetap di Mama bercerita. Petualangan baru menunggu. Di Mama bercerita kita bahagia bersama.